A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Mu'minin mu'minat, amilina amilat, rahimani wa rahimakunallah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita sebagai manusia untuk beribadah di muka bumi ini dengan wasilah amal. Apakah yang disebut dengan amal? Sehingga dengan amal tersebut kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita amalkan dan akan diberi kehidupan yang baik. Hadirin hadirat, amilin amilat, rahimani wa rahimakumullah. Amal ada dua, amal salih dan amal qabih. Kita tunda yang disebut dengan amal qabih atau amal yang tidak baik atau buruk. Kita lebih fokus kepada amal salih sebagai wasilah bagi diturunkannya ridha Allah kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, barang siapa orang yang beramal kesalihan, man amila salihan, barang siapa yang beramal min zakarin, baik berupa atau dari kalangan laki-laki, au unsa ataupun dari perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami beri dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan pasti balas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Amilin amilat as-salihah, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kita sebagai manusia agar kita beramal salih di muka bumi ini, agar kita mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah kita kerjakan. Amal salih, seperti apa yang telah kita fahami, adalah merupakan rangkaian aktivitas yang bermanfaat baik ataupun yang baik. Akan tetapi tidak sedikit yang beranggapan bahwa amal salih itu adalah melangkahnya kaki ke majelis ilmu, berbicara yang baik, mendengarkan yang baik, kemudian kita menggerakkan anggota badan kita untuk kebaikan. Akan tetapi lebih daripada itu, amal salih ternyata bukan hanya gerakan badan, bukan hanya berbicaranya lisan, bukan hanya bergeraknya tangan kita melakukan aktivitas, tapi ternyata amal salih adalah merupakan harakatul jismi awil qalbi, bergeraknya badan dan bergeraknya hati. Bergeraknya badan atau bergeraknya hati
Itu adalah merupakan amal salih jika gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan-gerakan yang diridhoi Allah, baik gerakan jasmani ataupun gerakan hati. Amal ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah amal syariat. Tujuannya adalah liislahil jawarih, untuk membaguskan panca indera, untuk membaguskan jasmani kita. Yang kedua adalah amal solih dalam tingkatan amal thariqah. Tujuannya adalah liislahil qalbi, untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbagus hati kita, untuk memperindah hati kita. Kemudian yang ketiga adalah amal hakikat, liislahil arwah, untuk membaguskan jiwa atau ruh kita. Karena manusia ini bukan hanya terdiri dari jasmani dan hati, tapi dia juga memiliki ruh, yang ruh ini abadi dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak akan pernah bisa dihancurkan oleh tanah. Itulah jiwa atau ruh. Amilin, amilat as-salihah rahimani wa rahimakumullah. Amal syariat adalah merupakan rangkaian aktivitas badan kita. Tapi ternyata tidak hanya sekedar rangkaian gerakan-gerakan yang tidak didasari dengan sebuah niat. Akan tetapi ada beberapa inti yang menjadi amal syariat. Yang pertama adalah taubat. Seharusnya sholat, gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan didasari karena kita bertaubat atas gerakan-gerakan maksiat selama ini. Puasa sebagai amal syariat, gerakan di mana kita tidak memasukkan makanan ke dalam mulut, ke dalam tenggorokan, tidak diisi perut kita dengan makanan dan minuman, hendaknya itu didasari dengan taubat. Bertaubat kita selama ini begitu membebaskan perut kita diisi dengan berbagai macam makanan dan minuman. Kemudian haji, hendaknya dia didasari dengan bertaubat. Hilir mudiknya kita dari Safa ke Marwah, berkelilingnya kita bertawaf di sekitar Baitullah, Baitul Haram, hendaknya itu didasari dengan kita bertaubat bahwa selama ini kita telah hilir mudik ke sana kemari dalam keadaan yang belum jelas apakah itu mendapatkan ridha Allah ataukah tidak. Menutup aurat hendaknya didasari dengan taubat bahwa selama ini aurat kita dinikmati oleh orang-orang yang tidak halal melihatnya. Maka insya Allah amal syariat yang didasari dengan taubat, itulah yang disebut dengan amal saleh. Yang kedua inti amal syariat adalah takwa. Ibaratnya taubat itu mandi, maka sesudah badan itu bersih, jangan biarkan dia terbuka sehingga kotoran dengan mudah akan menempel di badan. Segeralah berpakaian, jadikan amal saleh tadi adalah sebagai takwa, sebagai baju, sebagai pakaian yang menutup badan kita dari kekotoran. Jadikan kebiasaan kita datang ke majelis ilmu, menjadikan kita menjadi ahli sedekah, karena ketika kita di majelis ilmu, kita menjadi terbuka untuk bersedekah dengan kenceleng misalnya ataupun dengan kotak infak yang lainnya. Jadikan majelis ilmu sebagai dasar tadi, dasarnya adalah taubat, menjadi juga bagi kita pakaian sehingga kita ketika di majelis ilmu dan pulang dari majelis ilmu, lisan ini adalah banyak berzikir. Jadikan majelis ilmu sebagai pakaian sehingga ketika kita aktif di majelis ilmu ataupun sering ke majelis ilmu, maka kita menjadi terlindungi dari perilaku-perilaku lain yang tidak baik bagi diri kita. Itu artinya kita sudah menjadikan amal salih adalah dengan ketakwaan. Yang ketiga inti amal syariat adalah istiqomah. Jangan biarkan kita yang sudah diampuni dosa oleh Allah terkena kotoran, maka tutup dengan ketakwaan. Dan jangan pernah menyimpan, jangan pernah menggantungkan, jangan pernah membuka baju ketakwaan kita. Maka tutuplah ataupun kuatkanlah dia, tetapkanlah dia dalam diri kita dengan istiqomah. Itulah inti amal syariat yang ketiga. Amilin, amilat, salihah, rahimani wa rahimakumullah. Amal yang kedua tingkatannya, kalau kita sudah mampu melaksanakan amal syariat yang intinya adalah taubat, takwa dan istiqomah, maka bisalah kita naik kepada tingkat amal berikutnya, yaitu amal thariqah.
li islahil qalbi, agar hati kita pun islah, agar hati kita pun damai, agar hati kita pun bersih, agar hati kita pun indah. Maka mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah, inti amal syariat juga ada 3. Yang pertama adalah ikhlas. Hendaklah majlis yang kita hadiri, hendaklah haji yang kita lakukan, hendaklah salat yang kita tegakkan, hendaklah puasa yang kita laksanakan didasari dengan hati yang ikhlas. Memang ikhlas juga ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah tingkatan awam, orang yang melaksanakan kebaikan karena Allah dan mengharap dunia dan akhirat. Lebih tinggi daripada itu ada orang yang ikhlas, yang melaksanakan perintah Allah karena Allah hanya untuk mendapatkan kebaikan akhirat saja. Dan tingkatan ikhlas yang ketiga adalah orang yang melaksanakan perintah Allah karena Allah tak lagi memikirkan kebaikan dunia, tak lagi memikirkan kebaikan akhirat. Dia hanya melaksanakan itu semua karena Allah saja, agar dia dipertemukan dengan Allah di jannah kelak. Itu inti amal syariat, inti amal tariqah yang pertama. Maka apabila kita sudah melaksanakan amal syariat disertai dengan ikhlas, maka berarti kita sudah beramal jasmani dan juga hati kita. Yang kedua, inti amal tariqah itu adalah siddiq, benar. Harus benar apa yang kita lakukan berupa kebaikan ini. Jangan sampai lain di kaki, lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Maka hendaklah hudurul qalbi, hadirnya hati dalam setiap amal syariat yang kita lakukan, itu wajib adanya. Hadirkan kejujuran hati kita ketika kita salat, benar-benar sedang bercakap-cakap dengan Allah. Hadirkan Allah dalam ibadah haji kita, hadirkan Allah dalam sedekah kita, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kebaikan kita. Yang ketiga, inti amal tariqah adalah tuma'ninah. Hendaklah kita tenang dalam melaksanakan amal-amal syariat. Hendaklah kita memiliki sebuah hati yang tidak tergesa-gesa, tidak mengejar jumlah, tidak semata mengejar sekian ganjaran yang dijanjikan, tapi benar-benar hadir ketenangan di dalam setiap amal salih yang kita lakukan. Mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah. Amal yang ketiga, sungguh ini adalah tingkatan amal yang tertinggi. Semoga kita diberikan rizki oleh Allah untuk mampu mengamalkan amalan yang tingkat 3 ini. Adalah amal hakikat. Bagaimana ruh kita benar-benar sudah mempunyai sebuah aktivitas. Yang pertama adalah muraqabah. Kemudian yang kedua adalah musyahadah. Yang ketiga adalah ma'rifatullah. Masya Allah, ma'rifatullah merupakan puncak amal solih yang tertinggi, sehingga orang yang sudah ma'rifatullah tak lagi mengharapkan surga yang Allah janjikan, karena hidup di dunia pun dia sudah berasa di surga. Karena bukan hanya berasa di surga, tapi dia sudah bersama pemilik surga, Allah subhanahu wa ta'ala. Mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah, mungkin butuh perjuangan untuk kita mampu beramal hakikat yang 3 tingkatan, yang 3 inti tadi. Akan tetapi bisa kita mulai latih jiwa kita untuk beribadah, itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu gambaran muraqabah dan musyahadah. Maka orang yang sudah ma'rifatullah, dia sudah tidak ada lagi khauf, tidak ada lagi bersedih, karena Allah yang maha segala-galanya telah bersamanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.